warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Asih. Apa kabar Bu Asih? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu Neneng? Ya, sudah di rumah. Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi saya dapat kabar nih. Tadi siang Ibu mencari saya ya. Iya Bu, benar. Saya ke ruangan Ibu. Dari kemarin nyari Ibu. Ibunya nggak ada. Ada yang pengen saya bicarain Ibu sedikit. Ada apa nih? Kayaknya serius. Iya Bu. Eh, Gini Bu, Ibu benernya nggak sibuk? Alhamdulillah nih, lagi luang nih. Mm-mm. Menjelang istirahat. Saya ada sedikit kesulitan nih Bu. Ada Oh iya. anak di kelas 9B. Dia itu belakangan di pelajaran saya itu tidak fokus, Bu, malah cenderung, malah menjahilin temennya, mengganggu-ganggu temennya, Bu. Jadi pembelajaran sedikit agak rumit ya kalau pas anak-anak seperti itu. Jadi di kelas Bu Neneng ada anak yang kurang fokus ya, Bu ya. Oh Sehingga ya, benar. dia berkesempatan untuk mengganggu, lebih mengganggu ke temannya ya, Bu ya. Mhm, Jadi heeh. eh, tujuan Ibu dalam pembicaraan ini, jangan kita kali ini apa nih, Bu? Tujuan saya sih, saya pengen membantu murid saya ya, Bu, untuk kembali lagi fokus dalam belajar. Terus juga dapat mencari solusi agar murid saya kembali ke fokus gitu ya, Bu. Oh iya, ya itu memang tugas kita ya, Bu ya, membantu anak kita untuk mendapatkan perbaikan, mendapatkan pelayanan pembelajaran ya, Bu ya. Dari tidak Mhm. fokus menjadi fokus. Emang itu memang memang bagus sekali, Bu. Memang itu menjadi tugas kita. Lalu apa sih yang membuat ibu menyadarkan atau membuat kesadaran diri anak tersebut atau bagaimana anak itu bisa memanage seperti apa sih, Bu, yang ibu ingin lakukan? Ya, saya sih pengen ya anak tersebut sadar akan posisinya gitu. Kalau dia yang dia lakukan salah atau benar gitu, Bu. Jadi ya pengennya seperti itu ya, Bu. Ibu ingin membuat anak tersebut memiliki kesadaran diri gitu, Bu ya. Ingin Iya, ya benar, Bu. bisa memanage dirinya gitu ya, Bu ya. Jadi Mhm. menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan nih dalam mengembalikan fokus anak tersebut nih, Bu, yang sudah Ibu lakukan selama ini? Saya sih sudah melakukan beberapa cara ya, Bu. Mulai dari saya mengajak dia bicara, terus saya juga mencoba menasehatinya, mengingatkan, dan mengkomunikasikan permasalahan ini juga pada wali kelasnya, Bu. Tapi, kalau dibilangin ya anaknya iya-iya saja ya, Bu, tapi di hari kemudian di pertemuan berikutnya ya kembali lagi seperti itu, Bu. Hmm. Terus saya juga sudah mengkomunikasikan kepada wali kelasnya. Bahkan kata wali kelasnya memang, anak ini sudah ditunjuk juga sebagai ketua kelas supaya ada perubahan seperti itu, karena kan dia sebagai contoh teman-temannya. Tapi hal itu ya tetap saja ya Bu, anaknya seperti itu, terlalu aktif gitu Bu. Usaha sudah dilakukan ya, Bu Neneng ya, Eh, sudah mhm, dinasehati, sudah ditegur, sudah mhm, diberikan apa namanya peringatan, namun belum mhm. ada perubahan yang signifikan, begitu ya, Bu Neneng ya. Iya, Bu. Apa menurut saya perlu ya saya melakukan tentang pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya diintegrasikan gitu ya, Bu, ya? Ibu akan memasukkan itu ya, Bu ya, pembelajaran sosial emosional. Mhm. Menurut Ibu, seberapa penting pembelajaran sosial emosional itu diterapkan di dalam proses pembelajaran Ibu, terutama dikhususkan kepada anak tersebut nih, Bu? Kalau menurut saya nih ya, Bu, sangat penting ya, Bu, apalagi dilakukan di awal pembelajaran supaya si anak ini fokus dalam pembelajaran.
bukan hanya pelajaran sosial emosional itu dilakukan oleh guru BK, Bu. Kalau menurut saya di semua pelajaran itu bisa diintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini, Bu. Karena kan kalau guru mata pelajaran itu memiliki waktu yang cukup panjang ya, Bu. Jadi memiliki banyak kesempatan mungkin untuk mengajarkan pembelajaran sosial emosional ini. Gitu, Bu. Di awal pembelajaran saya kira mungkin akan efektif ya, Bu, menggunakan pembelajaran sosial emosional agar anak ini tetap fokus dalam pembelajaran saya. Saya setuju tuh Bu, menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran ya, pembelajaran kita sehari-hari ya Bu ya. Ini kan pasti maksudnya untuk, mengenali ya Bu ya, mengenali kondisi emosional, anak tersebut ya Bu ya. Terus anak tersebut bisa me-manage dirinya dan menumbuhkan kesadaran diri bahwa, kewajibannya, untuk belajar gitu ya Bu ya. Tapi mungkin ya Bu nih, ada tidak solusi lain yang bisa Ibu lakukan nih selain, yang tadi Ibu ungkapkan, pembelajaran sosial emosional? Mhm. Mungkin saya akan memanggil anak tersebut ya, Bu. Saya kan belum bicara dari empat mata, dari hati ke hati, seperti itu. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk mengaplikasikan pembelajaran, segitiga restitusi. Karena kan di segitiga restitusi itu ada penguatan identitas ya, Bu, di mana murid, dapat mengungkapkan perasaannya tanpa merasa terintimidasi. Seperti itu, Bu, mungkin. Iya iya iya. Baik Ibu, jadi Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi juga ya? Menurut Iya, Ibu heeh, menurut Ibu nih, apa sih fungsi dari segitiga restitusi itu? segitiga restitusi itu, Bu, mungkin kita dapat menggali informasi dari si murid tersebut ya, mengapa penguatan identitas dari murid tersebut. Saya akan menanyakan hal kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu, tanpa dia merasa tertekan akan pertanyaan-pertanyaan dari saya, Bu. Iya Bu, ya. Saya setuju tuh Bu dengan pernyataan Ibu bahwa dengan segitiga restitusi tadi ingin menemukan identitas ya, identitas apa namanya pembelajaran dia. Baik Ibu, menurut apa namanya, saya setuju sekali dengan pernyataan Ibu, itu solusi yang baik. Selain menggunakan pembelajaran sosial emosional dan segitiga restitusi yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira masih ada tidak solusi lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin karena saya pembelajaran IPA kali ya, Bu, saya akan mencoba menggunakan metode active learning, Bu. Yaitu karena lihat dari sikap anaknya yang, tidak bisa diem, kayak sepertinya gaya belajarnya mungkin kinestetik, tapi saya akan melakukan analisis lebih dalam lagi, Bu, karena saya belum melakukan pada anak tersebut. Mungkin dengan active learning ini saya akan melakukan, kegiatan praktikum-praktikum diperbanyak, seperti itu, untuk, menguras tenaganya, energinya ya, Bu. Mungkin saya akan segera menyusun strategi pembelajarannya, Bu. Ya, ya. Wah, ide yang sangat kreatif tuh Bu Neneng. Keren sekali saya. Jadi nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang active learning ya Bu ya. Ya Eh, benar, Bu, mm, active learning. itu dengan maksud agar menyalurkan energi anak tersebut nih, biar nggak kemana-mana, biar dia tidak punya kesempatan untuk beraktivitas di luar pembelajaran gitu ya Bu ya. Ya benar, Bu, seperti itu kalau menurut saya ya, Bu. Hmm. Mmm. Berarti Ibu akan memperbanyak praktikum-praktikum di dalam pembelajaran Ibu. Betul? Benar, Ibu. Mungkin selama ini saya lebih cenderung seperti pembelajaran yang terlalu ke audio atau ke visual saja. Mungkin saya nanti akan, melakukan, praktikum di laboratorium atau saya mengajak murid saya ke halaman sekolah atau ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung, Bu. Oh iya, baik. Berarti dari beberapa alternatif tadi yang akan Ibu lakukan, solusi mana yang memiliki peluang besar untuk Ibu lakukan segera kepada murid tersebut?
Ya, mungkin yang bisa saya lakukan segera, Bu, menurut saya itu, yang ketiga kali ya, Bu, yaitu active learning, melakukan percobaan ataupun praktikum langsung kepada pengamatan, gitu. Itu mungkin, Bu, yang saya, eee, lebih cepat saya kerjakan ya, Bu, untuk mengatasi masalah saya ya, Bu. Nanti Ibu akan mencoba dengan solusi yang ketiga ya, Bu, ya. Jadi nanti Ibu Benar, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran active learning, membuat anak tersebut menjadi fokus kembali dan tidak lagi mengganggu temannya. Menurut Ibu, mhm. siapa saja yang nanti akan Ibu libatkan dalam menjalankan aksi tersebut, Bu? Menurut saya mungkin yang akan saya libatkan dalam aksi tersebut pastinya teman-temannya satu kelas ya, Bu, anak itu sendiri dan teman-temannya, dan serta mungkin, pada teman-teman rekan sejawat saya, Bu, gitu. Karena saya bisa bekerja sama, untuk berbagi praktik baik ya untuk mengatasi anak tersebut, Bu. Ya, Bu, ya. Memang, berbagi praktik baik ya, sharing dengan teman yang sama-sama mengajar di kelas tersebut, mungkin nanti ada masukan-masukan dari teman bagaimana cara mengatasi dan nanti kan ketemu ya, Bu, ya, masing-masing punya Benar. gaya mengajar dan masing-masing juga punya cara untuk penanganan anak tersebut. Itu sangat baik sekali, Bu, berbagi praktik baik, kemudian melaporkan hasil, pencatatan Ibu ke ini, apa namanya, dengan wali kelas. Kira-kira kapan tuh, Bu, yang, Mhm. akan dilaksanakan nih aksi tersebut? Kalau bisa saya secepatnya ya, Bu, pada pertemuan selanjutnya di minggu ini, saya akan masuk juga di kelas 9B. Saya akan langsung untuk mempraktekkan strategi pembelajaran saya yang akan saya lakukan, Bu. Dan saya juga akan segera melaporkannya kepada wali kelasnya, supaya perkembangan apa yang telah terjadi, saya akan, laporkan kepada wali kelasnya, Bu. Bagus tuh, Seperti itu ya, Bu, ya? ya, bagus tuh, Bu. Saya juga menjadi ini ya, eee, agak mulai ini ya, mulai mengikuti gitu tahapan-tahapan yang Ibu lakukan. Saya sangat mendukung sekali nih dengan kegiatan atau rencana aksi Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan lancar, Bu, menangani. Selain pembelajaran, Amin. membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, kemudian anak bisa mengembalikan anak itu pada fokusnya gitu Bu ya. Kan ada kebanggaan Mhm, sendiri ya benar, Bu. sebagai sebagai guru merubah dari yang kurang baik menjadi baik. Tetap semangat ya Bu, optimis. Saya yakin kok apa Insyaallah, yang Bu. kita rencanakan kalau sudah dengan niat baik pasti sukses ya Bu ya. Terus gini Bu, Insyaallah, Bu. eee, Mhm. mudah-mudahan sharing ini, membuat kita sama-sama, memiliki, ke depannya, rancangan yang baik Mhm. juga. Bagaimana nih Bu, setelah, apa namanya, perasaan Ibu nih dalam perbincangan percakapan kita kali ini nih Bu? Mhm. Perasaan saya lega ya, Bu, saya bisa mengutarakan gitu loh permasalahan saya yang ada di kelas kepada teman, dan saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Untuk saya melakukan, pembelajaran berdiferensiasi kepada anak tersebut gitu, terutama pada pembelajaran active learning ya, Bu. Dan mudah-mudahan dari nanti kegiatan yang saya lakukan dapat perubahan yang signifikan, dan nanti saya akan cerita lagi loh sama Ibu, bagaimana nanti hasil dari yang saya lakukan, aksi yang saya lakukan ini, Bu. Terima kasih Alhamdulillah. ya, Bu. Alhamdulillah Bu Neneng kalau begitu. Nanti kita ketemu lagi ya setelah rencana aksi Ibu dilaksanakan. Saya juga pengen tahu loh hasilnya bagaimana. Mungkin saya juga bisa mengambil pelajaran dari momen apa pembelajaran Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Atau ada yang lain Ibu? Sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu dan pikiran tenaganya untuk mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya, nanti saya akan cerita lagi. Insya Allah nggak bosan. Saya tunggu loh pertemuan berikutnya ya. Kapan Ibu siap? Baik, Saya juga siap. Oke, makasih Bu ya Neneng. terima kasih Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.